Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa ma yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu jamaah salat Isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga Allah masih memberikan kemudahan kepada kita untuk istiqomah di dalam menjaga iman dan Islam. Faman a'tahu dinan faqad ahabbah. Nabi mengatakan barang siapa yang diberi kesadaran oleh Allah terhadap agamanya, kesadaran untuk istiqomah di dalam ibadah, sungguh dia orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu nikmat ini tidak bisa dinominalkan. Nikmat ini hanya diberikan oleh Allah kepada hamba-hamba Allah yang dipilihnya. Yang kedua kalinya kita perbanyak bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan salawat ini juga sampai kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan juga sampai kepada kita semuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu kita ingat kembali bahwa ketika kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat ini sudah sering kita dapatkan tafsirannya, tapi ada satu hal yang sering kurang mendetail ketika kita membahas siratal mustaqim. Terulangnya siratal mustaqim dalam kehidupan kita minimal 17 kali. Beberapa penafsiran karena memang tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kita akan husnul khotimah, sehingga dituntunkan di dalam hidup kita untuk terus meminta kepada Allah siratal mustaqim.
minimal 17 kali, bahkan bisa 2 kali lipat kalau kita rajin sholat sunnah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Allah menyebut bahwa jalan yang lurus, siratal mustaqim, itu adalah jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung dijelaskan oleh Allah sendiri, yaitu minan nabiyyin. Jadi orang-orang yang mendapat nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah para nabi dan rasul, minan nabiyyin wasiddiqin, orang-orang yang di atas siratal mustaqim, orang-orang yang mendapat nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala siratal mustaqim, yaitu orang-orang yang senantiasa membenarkan kebenaran wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang turun kepada para nabi dan rasulnya. Lah yang ketiga ini yang sering-sering kita kurang begitu gagas, bahwa ini bagian dari siratal mustaqim, yaitu as-syuhada, orang-orang yang mati syahid. Jadi memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga terbunuh di medan pertempuran, itu bagian dari siratal mustaqim. Baru yang terakhir yaitu as-shalihin, orang-orang yang soleh. Jadi ada 4 ini. Maka karena hari ini kita sedang viral dengan Palestina, seakan-akan kita diingatkan ulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa untuk meraih siratal mustaqim itu salah satunya dengan jihad fi sabilillah. Bapak Ibu sekalian, jihad yang mana? Jihad itu ada 14 tahapan. Jihad itu ada 14 tahapan. 14 ini terbagi menjadi 3 induk, 3 pokok. Yang pertama jihadun nafsi, jihad melawan hawa nafsu. Ya. Yang kedua jihadus syaitan, jihad melawan setan. Yang ketiga jihad melawan kemungkaran, kebatilan, kemaksiatan, kemurtatan, dan lain sebagainya, di kisaran itu. Dan yang terakhir jihad melawan orang-orang kafir. Bapak Ibu sekalian, Palestina itu pakai yang 1, 2, 3 atau pakai yang keempat? Pripun, Pak? Pakai yang keempat. Radikal berarti niku. Lah disinilah pentingnya kita mendudukkan persoalan. Nggih. Lah kalau Palestina
yang dijajah 75 tahun oleh Israel kemudian menggunakan cara-cara yang pertama, kedua, ketiga, atau bahkan yang pertama dan kedua. Lah kapan arep merdeka ngoten lho Pak. Maka disinilah pentingnya kita memahami makna jihad itu sesuai dengan konteksnya. Maka harus menjadi pemahaman kita bersama-sama. Salah satu siratal mustaqim itu jihad. Salah satu siratal mustaqim itu jihad. Hanya jihad itu harus ditempatkan pada tempatnya. Jangan sampai kita menggunakan makna jihad di tempat yang tidak pas. Di tempat yang tidak pas. Kalau di Palestina, maka jihad yang harus diperlakukan adalah jihadul kufar. Jihad melawan orang-orang kafir dalam artian jihad mengangkat senjata. Maka Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah ketika kita melihat Palestina perang, minimal stigma penggelaran radikal teroris itu menjadi turun, Pak. Menjadi turun. Karena memang kata-kata jihad itu bagian dari siratal mustaqim. Agar supaya seorang muslim bisa menempatkan makna jihad yang ditulis oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam Zadul Ma'adnya beliau, yaitu Maratibul Jihad, dengan penempatan yang benar. Jangan sampai kita di wilayah yang tidak harus perang tapi kita menggunakan ayat-ayat perang, sementara ayat-ayat yang seharusnya digunakan ayat-ayat perang, kita menggunakan ayat-ayat yang tidak perang. Lah ini persoalan kalau ini yang terjadi. Hari ini ada komentar-komentar yang kadang menurut saya aneh terhadap mungkin Hamas atau mungkin PLO, mungkin PLO dan lain sebagainya. Mereka itu sedang dijajah, mereka itu negerinya direbut oleh manusia-manusia yang dilaknati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh manusia-manusia bebel yang oleh Dr. Tariq Suwaidan, yang bukunya diterjemah dalam bahasa Indonesia dengan judul Ensiklopedi Palestina. Itu beliau memaparkan mulai dari bebelnya Yahudi Bani Israel sampai kekejaman mereka terhadap penduduk Palestina. Dan mengapa Yahudi Bani Israel ini dilaknati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diterangkan tirik-tirik, bukunya tebel. Tadi rencana saya bawa mobil pun kelingan, karena mau bukunya di dalam mobil, Pak. Tapi bahasan Mas Ruby datang itu kok milih numpak motor, bro. Lebih santai. Akhirnya tidak saya bawa. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, coba sebelum saya berbicara masalah yang terkait dengan Palestina, saya bacakan beberapa hadis yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadatsana Hasan, hadatsana Ibnu Lahiyah, hadatsana Yazid bin Abi Hubayb bin Abi Habib Ani bani Simasa an Zaid
Zaid bin Thabit qal bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman khina qala tubalisam qultu ma balusam qalal malaikatu basitu ajnihatiha alasam, telah menceritakan kepada kami, Hasan telah menceritakan kepada kami, Ibnu Lahiyah telah menceritakan kepada kami, Yazid bin Abu Habib dari Ibnu Simamah dari Zaid bin Thabit, ia berkata, ketika pada suatu hari kami bersama Rasulullah. Jadi Nabi, Bapak Ibu sekalian, itu biasa sekali nongkrong, kumpul dengan para sahabat. Banyak riwayat hadis seperti itu. Beliau mengucapkan kabar gembira buat Sam. Kabar gembira buat Sam. Maka aku pun bertanya, ada apa dengan Sam wahai Rasulullah? Beliau bersabda, para malaikat merentangkan sayap-sayapnya di atas Sam. Nanti kemutan Bapak Ibu sekalian, ketika kita mengadakan majelis taklim, maka majelis taklim kita seperti ini di atasnya ada malaikat-malaikat yang membentangkan sayapnya, mendoakan kebaikan untuk kita karena hormatnya kepada para pencari ilmu. Lah ini oleh Nabi, Sam itu negeri yang dinaungi sayap malaikat sebagai tanda hormatnya para malaikat kepada negeri Syam. Salah satunya adalah Palestina. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, karena ini kita bicara Palestina, kita angkat dulu hadis-hadis Palestina. Hadatsana Isam bin Khalid Ali bin Ayyash qala haddatsana Harizun an Sulaiman bin Sumair ani bni Khawala al-Azdi wa kana min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qal sayakunu ajnadu mujannadatu samun wa yamanun wa iraqun wallahu a'lamu bi annaha bada'a wa alaikum bisam ala wa alaikum bisam ala wa alaikum bisam faman kariha fa alaihi bi yamanihi wal yaski fi hudurihi fa innallaha azza wa jalla tawakkala li bisami wa ahlihi. Telah menceritakan kepada kami Isam bin Khalid dan Ali bin Ayyas berkata, telah menceritakan kepada kami Haris dari Sulaiman bin Sumair dari Ibnu Hawalah al-Ajdi, salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, Syam dan Yaman dan Irak akan menjadi bala tentara kuat. Wallahu a'lam. Mana yang bermula terlebih dahulu, hendaklah kalian ke Syam. Ingat,
hendaklah kalian kesam, ingatlah hendaklah kalian kesam. Bagi yang tidak suka, hendaklah dia ke zaman dan hendaklah minum di kolamnya, karena Allah Azza wa Jalla menyerahkan Sam dan penduduknya kepadaku. Nomor 3 Pak, niki kersane mantep. Nanti arwah kita itu dukungannya kemana? Yang ketiga, hadatsana Abdus Somad, hadatsana Hamad, anil Jurairi, an abil Masai wa huwa laki dubnu Masai, an Abi Umamah qala la taqumu sa'ah hatta yatahawwala khiyaru ahlil Iraqi ila Sam wa yatahawwalu siraru ahli Sami ilal Iraq. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bisam. Qala Abu Abdurrahman Abul Musanna yuqalu lahu lakitu wa yakuluna Ibnul Masanna wa Abul Masanna, telah menceritakan kepada kami, Abdus Somad telah menceritakan kepada kami, Hamad dari Al-Jurairi, dari Abu Masa, anak pungut Ibnul Masasa, dari Abu Umamah berkata, kiamat tidak akan terjadi hingga penduduk Irak yang terbaik pindah ke Sam dan penduduk Sam yang jahat pindah ke Irak. Rasulullah bersabda, hendaklah kalian ke Sam. Berkata Abu Abdurrahman Abul Masanna, disebut-sebut sebagai anak pungut mereka, berkata Ibnu Masanna, dan Abul Masanna hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah Sam. Saya ambil yang Sam saja, Yamannya nanti lain waktu. Jadi sebagai satu analisa mungkin Bapak Ibu sekalian, kita coba kita analisa dari hadis-hadis ini. Ini kan berbicara masalah keutamaan bangsa Palestina, kelebihan-kelebihan bangsa Palestina. Kalau kita ikuti media yang jujur, khususnya media-media yang benar di dalam, yang objektif di dalam memberikan penilaian terhadap peristiwa khususnya tanggal 7 Oktober kemarin yang menjadi pemicu yang luar biasa di dunia internasional, ini menjadi gambaran untuk kita bahwa penduduk Palestina ini memang betul-betul penduduk yang betul-betul istimewa sebagaimana hadis Nabi, Pak. Napa panjenengan mendapatkan berita penduduk Palestina berbondong-bondong mengungsi? Karena memang mereka istimewa, Pak. Tidak ada di bumi Allah abad 20 atau abad 21 satu kaum yang mereka bangga ketika anak, istri, suami mereka menjadi korban kejahatan Israel, kecuali Palestina. Baru tadi sore saya buka, seorang suster, seorang ibu yang bekerja sebagai, kalau tidak salah di Mercy,
Itu ketika suaminya gugur meninggal dunia, itu dia dengan gagahnya mencari anaknya yang perempuan juga, kemudian memberi informasi yang kalau bahasa kita, nak bapakmu syahid, nak bapakmu syahid, nak coba kan angel boleh wanita seperti itu hanya terjadi di Palestina, Pak. Maka jenengan tidak akan menyaksikan di sana eksodus mengungsi disebabkan karena perang, karena mereka betul-betul menjadi kaum yang sangat memahami apa itu syahid ya. Lah ini yang terjadi di sana. Sementara tonggonya yang digelari kirodatan hosiin, kera terhina, itu sedang kebingungan sampai protes agar Netanyahu mundur. Mereka betul-betul ketakutan luar biasa, khususnya di wilayah Tel Aviv yang hari ini menjadi sasaran utama roket-roket Hamas dan Libanon. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kemudian kita menyaksikan ada komen-komen, ini nampaknya menjadi salah satu penanda ya, kalau kebenaran iman di akhir zaman itu berada di Sam, maka tinggal kita melihat siapa-siapa yang memberikan pembelaan kepada penduduk Sam, Palestina khususnya, dan siapa-siapa mencibir bahkan menghina dan melaknati penduduk Sam. Tinggal begitu, karena al-arwah junudun mujannada, karena roh manusia itu seperti pasukan, Pak, menggerombol di wilayahnya masing-masing. Sing abang gerombol abang, sing hijau gerombol hijau, sing ireng gerombol ireng, sing putih gerombol putih, sing biru gerombol biru, sing coklat gerombol coklat. Itu arwah kita. Nanti akan kelihatan, oh jebul ini munafik toh, oh jebul ini nanti bisa diteliti ya, bisa dilihat siapa dia, ya. Coba kita kembalikan ke minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Jadi siratal mustaqim itu salah satunya dikatakan oleh Allah sendiri dengan kata-kata syuhada. Mati syahid itu bagian dari siratal mustaqim. Lah kalau Palestina yang hari ini sedang berperang, mungkin nyun ngapunten Bapak sekalian, perang niku pripun? Nampaknya perlu sedikit dijelaskan. Kita itu kadang-kadang perang niku pripun Pak? Coba saya pengen panjenengan menggambarkan perang itu seperti apa kira-kira? Suasana perang itu seperti apa? Tembak-tembakan, bom-boman, apa melewat? Uncal-uncalan granat, terus ngaten Bu, itu belum tentu sebulan sekali, belum tentu 6 bulan sekali. Orang yang tidak mudeng dikiranya kayak Rembo nih kok, mulai dari jam pertama sampai film berakhir di sini mau perang, enggak begitu ya. Jadi orang Sulawesi bilang baku tembak itu belum tentu 6 bulan sekali ya.
Maka seperti Palestina itu betul-betul wilayah perang, tapi perang yang dimaksud belum tentu setiap hari mereka kontak, belum tentu. Bahkan Hamas khususnya itu menahan diri dalam waktu yang sangat lama. Maka Syekh Ahmad Yasin selaku pendiri Hamas, ketika beliau ditanya, dengan apa Anda menghadapi jet-jet tempur Israel, tank lapis baja Israel itu dengan apa? Beliau menjawab, bitahfidil Quran. Akan kami hadapi dengan hafalan Al-Quran. Ranalan, Pak. Bagi orang yang tidak cerdas, bagi orang yang cerdas dia bisa memahami. Lah hari ini Pak buktinya berapa tahun? 36 tahun ternyata baru menghasilkan pasukan yang hafal Al-Quran. Tidak hanya hafal Al-Quran, tapi pernik-pernik yang berhubungan dengan Al-Quran. Apakah itu ulumul Quran, tafsirnya, nuzul, asbabun nuzul, nasih mansuhnya, itu mereka menguasai ilmunya. Jadi pasukan Izzuddin Al-Qassam itu isinya ulama-ulama, Pak, penghafal Al-Quran dan mudeng isi daripada Al-Quran itu. Itulah mereka yang hari ini menampakkan jati dirinya kepada dunia, bahwa kami ada, bahwa kami eksis, bahwa kami butuh pengakuan kalian wahai penduduk dunia. Mungkin ngoten nek kula bahasakan. Lho Indonesia nggih ngoten lho Pak kalau mbet. Nggih, sami. Kita sudah merdeka 1945, tapi belum diakui, Pak. Bahkan digembosi oleh sekutu, digembosi oleh Belanda. Maka kemudian TRI menunjukkan jati dirinya, kemudian mereka nampak di Yogyakarta di 1 Maret, menunjukkan jati dirinya sebagai sebuah bangsa. Bangsa itu dikatakan bangsa kalau punya militer, Pak. Yang terkena serangan janur kuning atau mawon lah, awake dhewe ngapal janur kuningnya apa? Tanggale ra ngeling-eling. Kemudian lagi 10 November di Surabaya, itu ingin menunjukkan jati diri sebuah bangsa, bahwa kami kuat, bahwa kami ada. Nah, Palestina itu jane gampangnya ngoten, Pak. Ya, mereka hari ini menunjukkan kepada dunia kami pantas mendapatkan kemerdekaan. Nah, kalau kita balik, Bapak Ibu sekalian, jadi khususnya umat Islam ini termakan propaganda media yang dikuasai oleh Yahudi. Wah, itu canggihnya luar biasa itu. Apa nih, Iron Dome, kekuatannya luar biasa. Nah, sekarang mau bilang canggihnya luar biasa beripun? Sudah pura-pura Anda seperti itu. Sudah bingungi seperti itu, membabi buta sekarang, Pak. Ini baru-baru ini rumah sakit gempur habis. Sudah tidak mau tahu lagi, anak kecil, wanita, rumah sakit, semua melanggar aturan dunia, aturan PBB. Tapi sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, Palestina itu penduduknya akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nabi sing ngendika mboten kula. Maka percuma ngadepi penduduk Palestina itu, karena mbak ajeng dinapak-napak nih, mereka akan diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sampai wanitanya yang saya mencoba mencari informasinya, wanita Palestina itu Pak, suaminya meninggal, masalah. Dia berharap segera ada laki-laki yang menikahinya. Umur 18 tahun dinikah umur 9 tahun ora apa-apa, yang penting lanang ora banji. Tujuannya apa? Biar bisa segera hamil. Nanti kalau sudah gede sidi itu sudah disuruh matai tentara Israel Pak. Itu wanita Palestina. Suaminya umur 60 tidak masalah, bojone telu tidak masalah, dia istri keempat tidak ada masalah. Ampun mantiru niki kula mau cerita, ibu-ibu main cepi kula nonton ya. Jadi sehebat itu wanita Palestina. Terus pripun liar ngadepi mereka ya, musuhnya keweden banget, wedi mati. Masyarakat Palestina kok syahid, bangganya luar biasa ya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dari cerita saya ini saya mengajak panjenengan sekalian, mari wong bisa kita itu hanya berdoa. Doa itu tanda dukungan kita kemana. Mosok ya nek awake dhewe wong Islam Indonesia yang kepotangan budi dengan Palestina, kita mencibir Hamas ya, yang secara tidak langsung kita memberikan dukungan kepada Israel. Na'udzubillah min dzalik. Ada saja di Indonesia ini orang-orang yang sok kemaki, sok keminter, delalah yo gelari sok-sok profesor, dokter, tapi dengan dalil-dalil yang nampak-nampak ini sudah menjadi gambaran untuk kita kok. Syahid itu bagian dari Siratal Mustaqim, disebut oleh Allah di dalam surat An-Nisa, dan hari ini yang bisa kita lihat di dalam kehidupan akhir-akhir kita ini yaitu peristiwa yang terjadi di Palestina, di mana Hamas telah menunjukkan jati dirinya kepada dunia, sangat mengejutkan sekali dan sangat diremehkan oleh tentara Israel. Karena memang diam Pak, diam bertahun-tahun, tidak hanya sebulan 2 bulan, diam bertahun-tahun, ternyata menyusun kekuatan dalam rangka menunjukkan kepada dunia bahwa mereka pantas disebut sebagai satu negara dengan kekuatan militernya. Maka kita bersama-sama hendaklah berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kemuliaan kaum muslimin Palestina. Syukur setiap ada penggalangan dana dimanapun umat Islam ini menggalang dana, penjenengan titip atau hadir untuk ikut membantu penggalangan dana itu. Ini kan di mana-mana ya, di seluruh Indonesia mengadakan penggalangan dana untuk membantu Palestina, dan mohon diserahkan kepada agen-agen resmi Pak, biar mudah tersalur ke sana. Jangan melalui agen-agen yang tidak resmi, nanti kita khawatirkan malah menggok dalan. Nah, agen resmi ini pundi wallahualam, saya juga tidak tahu, tapi saya yakin banyak ya, agen-agen resmi yang menyalurkan bantuan ke Palestina. Adapun doa-doanya, insya Allah penjenengan sudah sering mendapatkannya. Yang paling sering dilakukan yaitu kunut nazilah. Kemarin saya isya di Baitur Rahman, selatannya Pustaka Arafah, ada Masjid Baitur Rahman, itu kunut nazilah Pak. Salat isya di sana saya, karena harus ngisi di Pondok Barat, Kelurahan Pondok, maka isyanya saya di sana biar tidak terlalu terlambat. Ternyata pakai kunut nazilah. Adapun kunut nazilah, inti-intinya Bapak Ibu sekalian, inti-intinya yang pertama, jangan lupa di dalam doa itu
dahulukan istighfar kepada Allah untuk diri kita, untuk orang tua kita, untuk kaum muslimin dan lain sebagainya. Barulah kita minta kepada Allah. Monggo terserah. Kalau contoh-contohnya ya Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait, wa qina syarra ma qadait, innaka taqdi wa la yuqda alaik, dan seterusnya. Riwayat yang lain, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa alif baina qulubihim wa aslih dzata bainihim wansurhum ala aduwika wa aduwihim. Ini yang kalimat pertama, Pak. Mungkin penjenengan pakai bahasa Indonesia tidak apa-apa, tapi jangan sampai tidak berdoa untuk mereka, Pak. Iman-iman kita tunjukkan kepedulian kita kepada saudara muslim kita yang ada di Palestina. Saya di mana-mana mengulang-ulang kalimat ini. Satu saja di antara kita diterima doa kita oleh Allah, hancur itu Israel, Pak. Apalagi doa kita semuanya dikabulkan oleh Allah. Maka jangan menyia-nyiakan doa kita masing-masing. Ya Allah, ampunilah umat Islam laki-laki maupun perempuan, ampunilah saudara-saudara kita yang beriman laki-laki dan perempuan. Itu kalimat pertama. Wa alif baina qulubihim, satukan hati mereka. Satukan hati mereka. Kenapa sekarang menyatu? Mungkin kepentingannya sama, sama-sama gempur Israel. Tapi apakah setelah itu mereka masih menyatu? Kita doakan kepada Allah, mudah-mudahan setelah itu mereka menyatu. Betapa efektifnya ketika umat Islam bersatu menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lawang kafir langsung nyatu apa? Ya Pak ya, langsung nyatu. Amerika, Inggris, langsung nyatu mereka. Umat Islam sing maju mundur. Aneh kan? Umat Islam masih maju mundur. Saudi mingkem. Lah mingkem mboten, Pak? Mingkem Saudi itu. Konon katanya wedi sama Amerika. Lah Amerika meneng Ukraina era iso apa-apa ngoten kok. Nggih. Ngadepi Rusia ndak bisa apa-apa. Ya. Di Afghanistan dipermalukan, meninggalkan Afghanistan tanpa syarat sama sekali, ya, menguasai satu wilayah dan meninggalkan wilayah dengan terhina. Itu Amerika Serikat, Pak. Maka saya katakan mereka hanya besar di media, lah kita ini terhina boleh itu. Kuat-kuat mana? Kuatnya di mana Amerika itu? Ya. Niki dereng ngendika masalah Allah loh, nggih. Kita belum bicara ikut sertanya Allah untuk memberikan pertolongan kepada umat Islam. Kita baru bicara kekuatan. Jadi ini Amerika Serikat segitu hebatnya. Yang mana hebatnya? Ya, di Ukraina tidak bisa apa-apa, Pak. Subhanallah, Putin kok ya dukungannya ke Palestina, bu, bener apa mboten niku, tapi buktinya ke Palestina. Ya. Lah Putin dengan Indonesia rada cedak. Indonesia dukungannya juga ke Palestina, ning setengah hati. Yo ora. Iki ben krungu Pak wong direkam. Yang full ngoten lho wong 80-85% Muslim, kemudian punya pedoman penjajahan di atas dunia harus dihapuskan setengah hati. Nah inilah Bapak Ibu sekalian, satukan hati mereka, wa aslih, dan perbaikilah hubungan mereka. Karena orang Islam itu sering-sering renggang, ya.
Tidak dewasa. Ini masalah yang tidak perlu diperuncing. Ini perlu didiskusikan, kadang tidak seperti itu. Pokoknya beda ya wis. Lakum dinukum. Ini kudune wong kafir malah tinggi sesama muslim, repot. Allahumma la'an kafarata ahlil kitab. Ya Allah, laknatilah ahli kitab yang kafir. Alladzina yasudduna an sabilik, karena mereka menentang, menghalang-halangi jalanmu. Ini yang pertama. Mereka menentang jalan. An yasudduna an sabilik. Wa yukadzibuna rusulak, karena mereka mendustakan rasul-rasulmu. Wa yuqatiluna awliya'ak, karena mereka membunuh wali-walimu. Ini doanya yang kedua. Yang ketiga, Allahumma khalif baina kalimihim. Ya Allah, cerai-beraikan kekuatan mereka. Cerai-beraikan kekuatan mereka. Khalif baina kalimihim. Wazalzil aqdamahum, dan goyanglah kekuatan mereka, kesatuan mereka. Wa anjil bihim ba'sakallati la tarduhan qaumil mujrimin, dan turunkan siksaan kepada mereka, yang siksaan itu tidak bisa ditolak lagi oleh para pelaku kejahatan. Mungkin sakit ditambah sanes ya. Allahumma anzil Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin ada adin, itu riwayatnya juga sahih. Ya Allah, muliakan kaum muslimin, hancurkanlah orang-orang musyrik, hancurkanlah orang-orang kafir, pelaku-pelaku bid'ah, orang-orang musyrik, karena mereka musuhmu dan musuh agama. Atau Allahumma mansur, ya Allah, berilah pertolongan mujahidina fi kulli makan wa zaman, dan yang lain-lainnya monggo nanti disertakan sendiri di dalam doa-doa kita. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, sebagai wujud kepedulian kita kepada penduduk Palestina agar segera diberi kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah kaum penjaga Masjidil Aqsa, masjid yang dimuliakan oleh umat Islam, mulai dari Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Oleh karena itu, mari kita sertakan di dalam doa-doa kita menaiki mboten kunut nazilah, ya, maka ucapkan doa itu setelah kita sholat, ya, 5 waktu kita, atau mungkin ketika duha, ketika tahajud dan lain sebagainya. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemuliaan akan diberikan oleh Allah kepada penduduk Palestina, pada umat Islam secara menyeluruh, karena kemenangan Islam di akhir zaman nanti di Syam. Kemenangan Islam di akhir zaman itu di Syam. Kehancuran pelaku-pelaku kebatilan nanti juga di Syam. Pelaku kebatilan itu nanti kehancurannya bermula dari Syam. Maka kita bersama-sama berdoa untuk kemuliaan saudara-saudara muslim kita yang ada di Palestina. Saya kira ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang kita sampaikan malam hari ini hanya mengomentari peristiwa yang terjadi semenjak tanggal 7 Oktober yang peristiwanya terjadi di bumi Palestina. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang benar dari Allah, jika ada yang salah mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.